Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membuat pembahasan tentang soal SKB untuk simulasi yang saya buat bagian kedua yang kemarin. Jadi mohon maaf teman-teman untuk ketelatannya karena ada hal yang saya kerjakan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi semoga teman-teman memaklumi ya. Untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai membahasnya. Let's start. Oke, teman-teman, kita mulai dari pertanyaan nomor pertama. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikannya. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah: A. Kalau diminta untuk membantu, maka saya tidak bersedia karena khawatir salah. B. Mengerjakan kewajiban saya yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. C. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. D. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. E. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi ketika kita menemukan peristiwa semacam ini, berarti sikap sosial kita harus kita tonjolkan di sini. Tapi walaupun demikian, bukan berarti kita harus mengajukan diri dalam membantu teman tersebut. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang memang yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi biasanya kalau ada peristiwa semacam ini, kalau memang teman kita itu membutuh bantuan, biasanya dia akan meminta kita secara langsung. Jadi hal yang pertama kita lakukan memang kita harus memahaminya terlebih dahulu, baru kalau memang ada bantuan atau minta tolong teman kita, baru kita bantu. Kita ke nomor 2. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, 3 berdasarkan: A. Rata-rata nilai rapot saja. B. Kepribadian dan nilai rapot. C. Nilai rapot dan capaian prestasi non-akademik. D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai rapot. E. Prestasi akademik dan non-akademik. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Jadi perlu kita perhatikan ketika kita menjadi wali kelas itu biasanya kita akan merekap nilai-nilai siswa ya. Jadi apalagi di K13 ini ada beberapa aspek yang perlu kita nilai. Yang pertama adalah nilai keterampilan, berikutnya pengetahuan, dan di sini juga ada kepribadiannya. Jadi alangkah baiknya memang untuk membuatkan ring siswa itu nilai rapotnya juga kepribadiannya juga. Nah, di sini saya cantumkan beberapa tugas dari wak, anu, wakil kelas atau wali kelas. Yang pertama adalah memberikan masukan dalam penentuan kenaikan kelas bagi siswa di kelasnya. Yang kedua, mengisi atau membagikan buku laporan pendidikan. Yang ketiga, mengajukan saran dan usul kepada pimpinan sekolah mengenai siswa yang menjadi bimbingannya. Yang keempat adalah mengarahkan siswa agar peduli dengan kebersihan dan peduli dengan lingkungannya. Yang kelima adalah membuat laporan tertulis secara rutin setiap bulan. Kita beralih ke nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Yang kedua adalah ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dan pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah: A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, E 3 dan 4. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Jadi perlu kita memperhatikan ketika ada hal-hal kejadian semacam ini, guru jangan langsung memberikan statement yang kurang mengenakan di siswa karena ini bisa memberikan daya serap siswa itu turun juga, kemudian motivasinya langsung turun dan segala macam ya. Jadi bagaimana sih cara kita supaya motivasi siswa itu dalam minat belajar itu meningkat ya. Jadi hal yang pertama kita lakukan di sini udah saya berikan beberapa poin. Yang pertama adalah gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Jadi ini biasanya kalau ada metode atau yang ini beragam itu biasanya bosan atau
daya serap siswa biasanya akan lebih cepat menangkap dan tingkat kebosanan siswa bisa berkurang dengan kita menggunakan metode atau banyak kegiatan yang kita lakukan. Berikutnya adalah jadikan siswa peserta aktif. Ya, ini biasanya udah diterapkan di K13. Berikutnya adalah buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Jadi ini kita sesuaikan juga dengan gimana situasi siswa ya. Tidak mungkin kita memberikan soal yang menantang kepada siswa yang memang daya serapnya. Jadi ini istilahnya adalah kepekaan guru itu juga harus dilihat di sini. Istilahnya mengenal siswa lebih dekat itu lebih baik ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus prioritaskan di siswa tersebut ya. Berikutnya adalah ciptakan suasana kelas yang kondusif ya. Jadi ini kelas yang kondusif itu mungkin yang nyaman, kemudian ada candaan segala macam, nyambung atau segala macamnya. Yang penting di kelas itu enak di kita dan enak di siswa juga ya. Berikutnya adalah berikan tugas secara proporsional ya. Jadi ini sesuai dia dengan yang poin yang sebelumnya ya. Oke, kita beralih ke nomor 4. Guru tidak cukup berbekal buku teks ke dalam kelas. Guru perlu selalu menyiapkan bahan pelajaran atau media yang akan diamati siswa sebelum melakukan aktivitas belajar, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Guru tidak memulai dengan memberitahu siswa, menahan diri untuk memberitahu, tapi mengajak siswa mencari tahu. Guru dan buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Pernyataan merupakan ciri pembelajaran. Pernyataan tersebut merupakan ciri pembelajaran saintifik dalam proses A. Menanya, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengobservasi, D. Mengasosiasi, E. Mengkomunikasikan. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Jadi pembelajaran semacam ini bisa dikatakan juga sebagai pendekatan saintifik atau secara ilmiah. Jadi ini pengertiannya adalah suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah sehingga mampu mengkonstruk pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi memang ketika kita melakukan pendekatan secara ilmiah ini, hal yang pertama memang kita lakukan adalah ya otomatis kita harus mempunyai hipotesis terlebih dahulu, baru setelah adanya hipotesis baru kita mengumpulkan banyak-banyak informasi terkait dengan hipotesis yang kita akan amati. Jadi makanya di sini rincian yang urian nomor 4 ini mengarah ke bagaimana caranya kita mengumpulkan sebuah informasi. Next, kita beralih ke nomor 5. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran dalam mata pelajaran adalah A. Guru harus menggunakan media secara efektif. B. Dalam satu pembelajaran, guru harus menggunakan satu media. C. Persiapan yang cukup dalam penggunaan media. D. Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. E. Guru dan siswa sama-sama harus menggunakan media. Jadi ini jawabannya adalah D. Jadi apabila guru menggunakan media, otomatis hal yang pertama tujuan kita menggunakan media adalah untuk merangsang daya aktif siswa. Jadi ketika guru menggunakan media, jadi jangan istilahnya siswa hanya sekadar tahu kita menggunakan media tapi tidak ada pergerakan dari siswa tersebut atau tidak ada aktifnya sama sekali. Maka inilah yang diperlukan. Kenapa sih kita memakai yang namanya media? Karena ada beberapa poin penting ketika kita menggunakan media. Yang pertama adalah lebih menarik perhatian. Yang kedua adalah lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami pembelajaran serta memungkinkan pembelajaran menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga adalah lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penutaran kata-kata lisan, pengajaran, pembelajaran, sehingga kita atau siswa tidak merasa bosan. Berikutnya adalah pengajaran tidak kehabisan tenaga. Ya, ini beberapa manfaat media. Jadi bagi guru-guru yang menggunakan K13, silakan menggunakan yang namanya media. Oke, kita beralih ke nomor 6. Bacalah kutipan teks berikut. Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Dengan berolahraga akan membuat tubuh tetap sehat dan bugar. Hal itu dapat dirasakan oleh semua orang yang berolahraga. Tak bisa dipungkiri bahwa olahraga menjadi salah satu gaya hidup yang wajib dilakukan setiap orang. Tak peduli itu orang dewasa atau anak-anak. Jika tidak pernah berolahraga, pasti akan merasakan dampak negatifnya. Ide pokok kutipan teks tersebut adalah A. Pentingnya kesehatan. B. Gaya hidup berolahraga. C. Manfaat berolahraga. D. Dampak negatif olahraga. E. Asiknya berolahraga. Jadi ini jawabannya adalah C, yaitu manfaat berolahraga.
Di mana ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Jadi di sini untuk teks yang ini kita lihat ide pokoknya itu berada di bagian awal paragraf. Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai ide pokok dari teks ini. Makanya jawabannya adalah yang C. Kita beralih ke nomor 7. Siang itu begitu terik. Pancaran sinar matahari membakar punggung emak yang tengah mengumpulkan batu-batu kali dari sungai yang mengering. Tampaknya kemarau sudah kelewatan. Padahal sekarang sudah memasuki bulan Desember, bulan yang disebut-sebut sebagai bulan hujan. Namun hujan justru di bulan ini tidak turun meski setetes. Hal inilah yang menyebabkan penduduk di desaku termasuk emak berganti pekerjaan mengumpulkan batu-batu di sungai karena tanah persawahan kering kerontang. Latar tempat, waktu, dan suasana dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Di sawah, siang hari, sedih. B. Di sungai, siang hari, gembira. C. Di sungai, siang hari, memprihatinkan. D. Siang hari di sawah memprihatinkan. E. Di sungai, siang hari, musim hujan. Jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu di sungai, siang hari, dan memprihatinkan. Untuk nomor 7 ini saya rasa teman-teman sudah bisa mendeteksi jawabannya karena tinggal kita membaca ulang saja teksnya, atau istilahnya waktu kita membacanya kita lebih awalnya mungkin berarah ke pertanyaan teks ini, baru kita membaca teksnya supaya kita langsung bisa memahami atau inti dari pertanyaan tersebut bisa kita langsung jawab. Jadi ini tidak terlalu sulit ya teman-teman. Oke, kita beralih ke nomor 8. Belakangan ini banyak anak Indonesia menjadi juara dalam berbagai perlombaan internasional. Mereka yang menjadi juara itu kebanyakan adalah mereka yang mengikuti pendidikan khusus. Artinya, anak-anak kita banyak yang mempunyai bakat dan kemampuan jika mereka dididik dengan optimal. Sarjana kita ternyata banyak yang mendapat kesempatan mengikuti perlombaan di luar negeri. Jadi, anak-anak yang mendapat pendidikan khusus dan optimal berpeluang menjadi juara dalam berbagai perlombaan internasional. Informasi yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Anak-anak Indonesia dapat menjadi juara di berbagai bidang untuk mengikuti perlombaan di luar negeri. B. Sarjana kita mendapat kesempatan mengikuti perlombaan di dalam dan di luar negeri. C. Anak-anak yang mendapat pendidikan khusus dan optimal berpeluang menjadi juara dalam berbagai perlombaan internasional. D. Mereka yang menjadi juara itu kebanyakan adalah mereka yang mengikuti pendidikan. E. Anak-anak dan sarjana Indonesia memiliki prestasi yang baik di dunia pendidikan. Jadi ini jawabannya C. Ini mungkin tidak terlalu sulit juga, teman-teman bisa menjawabnya karena saya lihat dari jawaban simulasi-simulasi yang teman-teman lakukan itu kebanyakan memang benar. Jadi untuk bahasa Indonesia saya rasa semua teman-teman udah bisa mendeteksi jawaban yang paling benar. Oke, kita beralih ke nomor 9. Tadi malam aku lupa menyiapkan titik-titik pelajaran hari ini. Ketika ibu guru menyuruh kami mengumpulkan tugas bangsa Indonesia, aku titik-titik menunduk. Temanku Mita sangat titik-titik kalau aku dihukum karena tidak mengumpulkan tugas. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang di atas adalah A. Jadwal hanya khawatir. B. Jadwal cuma khawatir. C. Jadwal hanya khawatir. D. Jadwal cuma khawatir. E. Jadwal cuman cemas. Jadi ini jawabannya C. Jadi saya rasa juga ini kita udah terbiasa dengan tulisan jadwal, kemudian hanya atau khawatir. Apalagi yang khawatir ini kita udah terbiasa ada hanya untuk tulisan khawatir atau kata khawatir ini. Jadi saya rasa teman-teman juga bisa, insya Allah di sini di optionnya juga bisa kita identifikasi mana yang benar-benar jawabannya ya, karena tidak ada pengecoh atau yang lainnya. Oke, kita beralih ke nomor 10. Grup mahasiswa kedokteran akan melakukan uji coba di posko-posko bencana banjir yang tersebar di beberapa RW. Mereka juga membawa obat-obatan yang disumbangkan oleh pemilik apotek yang peduli terhadap menderitanya rakyat yang terkena musibah. Perbaikan pemilihan kata bercetak miring yang tepat adalah A. Tim praktik penderitaan. B. Tim tugas penderitaan. C. Grup tes derita. D. Kelompok praktik menderita. E. Kelompok tugas penderitaan. Jadi ini jawabannya E. Jadi untuk nomor 10 ini sebenarnya ini tidak ada salahnya sebenarnya, tapi ini mungkin
ada yang kata baku dan tidak bakunya di sini. Jadi ini kayaknya kita mau mencari kata bakunya yang memang cocok untuk menggantikan kata-kata yang di garis miring tersebut. Jadi istilahnya kata yang baku itu kira-kira cocoknya yang mana sih, atau katanya itu yang cocoknya mana untuk pengganti yang di garis miring tersebut atau yang bertulis miring tersebut. Jadi tinggal teman-teman mencocokkannya saja. Jadi saya rasa ini juga teman-teman sudah memahaminya. Oke, kita beralih ke nomor 11. Diketahui bilangan pecahan P sama dengan 1/2, Q sama dengan 2/3, R sama dengan 3/4, S sama dengan 4/5. Urutan bilangan pecahan berikut yang dinyatakan dari yang terkecil hingga besar adalah A. P Q R S, B. P Q S R, C. Q R P S, D. Q S P R, E. S R Q R. Ini jawabannya adalah A. Jadi ini caranya adalah supaya teman-teman bisa mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi ini pecahannya ini nanti kita buat menjadi desimal supaya kita tahu ukurannya atau hasilnya. P sama dengan setengahnya ini bisa kita ubah dia menjadi desimalnya adalah 0,5. Berikutnya adalah Q adalah 2/3 itu sama dengan 0,67. Berikutnya R sama dengan 3/4-nya ini sama dengan 0,75. Yang S sama dengan 4/5 ini adalah 0,8. Jadi urutannya adalah P 0,50. Jadi ini kenapa kita taruh 50 ini supaya memang urutannya ini supaya kita benar. Kadangkala kita bisa keliru apabila kita tidak menaruhkannya 0. Ibaratnya kalau 0,5 itu ya kita ibaratnya dia adalah 0,50. Ini supaya nanti pas pas kita mengurutkannya ini kita bisa ya secara rinci dan jelas gitu ya. Jadi P sama dengan 0,50, Q sama dengan 0,67, R sama dengan 0,75, S sama dengan 0,80. Jadi ini urutannya tidak ada yang berubah karena ukurannya sampai kecil ke yang besar ini udah tepat. Oke, kita beralih ke nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Min 12 lebih besar daripada min 5. Min 5 lebih besar daripada min 10. Min 15 lebih besar daripada min 23. 4, 0 lebih besar daripada min 15. Pernyataan di atas yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 3. Jadi yang E 1, 2, dan 3. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Jadi hal ini saya rasa teman-teman udah bisa bahwa mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Di sini juga hasil min 5 itu memang kalau angka nilainya lebih kecil daripada yang lainnya, misalnya contohnya yang nomor 1. Nomor 1 itu nilainya kan min 12 lebih besar daripada min 5. Jadi ini sebenarnya salah. Yang benar itu adalah min 5-nya lebih besar daripada min 12. Makanya kalau dia min itu, jika angkanya lebih kecil, itu biasanya lebih besar nilainya ketimbang yang angkanya besar tapi hasilnya itu min. Ya. Oke, saya rasa ini udah jelas, teman-teman juga udah paham. Oke, kita beralih ke nomor 13. Adi, Budi, dan Citra bersama-sama membeli buku tulis dan pensil yang sejenis. Adi membeli 4 buku tulis dan 1 pensil seharga Rp14.000. Budi membeli 6 buku tulis dan 2 pensil seharga Rp22.000. Jika Citra membeli 5 buku tulis dan 1 pensil, berapa rupiah yang harus dibayar Citra? A. 13.000, B. 16.750 rupiah, yang C 17.000, yang D 18.000 rupiah, yang E 18.500. Jadi ini jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Mohon maaf dia salah. Jadi ini kita untuk bisa menjawab pertanyaan yang seperti ini, kita pastikan dulu kita membuat variabelnya supaya tidak salah. Jadi ini bukunya ini kita ibaratkan dia adalah variabel X. Dan pensil ini adalah variabel dari Y. Nah, maka kita akan memperolehnya adalah untuk yang ini ya, Adi itu, maka kita memperoleh variabelnya adalah 4X ditambah Y.
karena dia 1, jadi tulis saja Y sama dengan 14.000. Kemudian Budi membeli 6 buku dan 2 pensil ini, berarti 6X ditambah dengan 2Y sama dengan 22.000. Nah, sekarang kita cari salah satu, istilahnya kita cari harganya dulu, salah satunya apa itu buku tulis atau pensil, ini terserah kita nanti. Jadi kalau kita mau mencari Y-nya terlebih dahulu atau pensilnya terlebih dahulu, berarti kita memakai yang X. Jadi 4X dan 6X. Ini kita pakai metode eliminasi. Jadi metode yang seperti ini tinggal kita balik saja, berarti yang di atasnya kita kalikan dengan 6, yang di bawahnya tinggal kita kalikan 4. Maka hasilnya adalah 24X ditambah dengan 6Y sama dengan Rp84.000. Berikutnya yang hasilnya adalah 24X ditambah 8Y sama dengan Rp88.000. Ini tinggal kita kurangkan. Berarti ini 24X-nya kita coret karena istilahnya udah habis. Baru di sini 6Y kita kurangkan dengan 8Y, maka hasilnya adalah min 2Y. Nah, 84 kita kurangkan dengan 88, ini kita kurangi, hasilnya adalah min 4. Berarti 4.000-nya ini kita bagi dia dengan min 4.000 kita bagi dengan min 2, maka hasilnya adalah 2.000. Min kita bagi dengan min, pasti hasilnya adalah yang positif. Berarti pensil untuk variabel Y udah kita ketemukan harganya, berarti harganya adalah 2.000. Oke, sekarang kita cari yang harga bukunya. Nah, berarti kalau kita pakai harga buku, berarti yang kita untuk mengoperasionalkannya atau mengkalikannya, berarti kita pakai variabel yang Y. Berarti duanya kita pakai, kita taruh di atas dan satunya di bawah. Baru kita kalikan. Di sini hasilnya adalah 8X ditambah 2Y sama dengan 28.000. Kemudian 6X ditambah 2Y sama dengan 22.000. Nah, Y-nya ini tinggal kita hapus karena udah habis. Berarti ini 8X-nya kita kurangkan dengan 6X. Maka hasilnya adalah 2X. Kemudian 28.000-nya kita kurangkan dengan 22.000, hasilnya adalah 6.000. Maka 6.000-nya kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 3.000. Nah, berarti kita udah menemukan bahwa harga satu buku itu 3.000, kemudian harga pensil adalah 2.000. Nah, tinggal kita memasukkannya aja. Karena kita membeli 5 buku tulis dan 1 pensil, berarti 5X-nya kita tambah dengan Y. Nah, berarti X-nya 3.000, berarti 5 kita kalikan dengan 3.000. Ini karena Y-nya pensilnya harganya 2.000, kita tambah dengan 2.000. Maka hasilnya adalah 1.500. 15.000 kita tambah dengan 2.000, maka hasilnya adalah Rp17.000. Kita beralih ke nomor 14. Perhatikan gambar balok berikut. Jika panjang BC sama dengan 6 cm dan panjang CG sama dengan 18 cm, panjang AG adalah A. Akar 360 cm, B. Akar 612 cm, C. Akar 900 cm, D. Akar 939 cm, E. Akar 225 cm. Jadi ini jawabannya adalah yang D. Oke, untuk menjawab yang ini, berarti ini kita awalnya karena ini udah diketahui BC sama dengan 6 cm, kemudian 24 cm-nya. Berarti hal yang pertama kita cari dulu AF-nya dulu ya. Jadi ini kita ambil AF-nya dulu. Ini supaya kita tahu kira-kira panjang AF-nya berapa. Ini supaya kita tahu nanti nilai dari DG-nya nanti ya. Oke, AF-nya kuadrat ini kita pakai rumus Pitagoras. Jadi AF-nya AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. 24 kuadrat ditambah dengan 18 kuadrat. Berikutnya adalah 576 ditambah dengan 324. Kemudian AF-nya adalah akar 900. Jadi ini akar 900 itu sama dengan 30. Jadi BF-nya ini kenapa dia 18 nilainya? Karena ukuran BC ini kan ukurannya adalah BC CG nih. Dia sama CG-nya adalah 18 cm. Otomatis BF-nya juga sama ukurannya ya. Jadi
Yang sama ukuran di sini itu adalah BC sama dengan FG sama dengan AD. Kemudian karena kita udah tahu AF berarti nanti DG-nya sama nilainya di sini berarti 30. Berikutnya adalah kita cari yang ini. Berarti untuk mencari AG-nya ini berarti AG kuadrat sama dengan DG. Jadi nyocoknya dia ke DG, kemudian dia ke AD, ya AD, DG, AG. Oke, karena AG yang ditanya berarti DG-nya adalah 30. Karena udah kita tahu AF itu sama nilainya dengan DG. Kemudian AD-nya juga sama nilainya dengan BC, maka ini 6 kuadrat. Jadi ini 30 kuadratnya sama dengan 900 ditambah 36. Maka hasilnya AG adalah akar 936. Kita beralih ke nomor 15. Diketahui sebuah taman kota berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter. Di sekeliling taman tersebut akan ditanami pohon palem dengan jarak antara pohon 4 meter. Jika satu pohon palem seharga Rp75.000, seluruh biaya pembelian pohon palem adalah A. Rp4.105.000, B. Rp4.115.000, C. Rp4.125.000, D. Rp4.135.000, E. Rp4.175.000. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Oke, untuk kita tahu berarti hal yang utama kita lakukan adalah kita harus tahu mencari kelilingnya. Di sini udah kita tahu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 35 meter, maka kita tinggal memasukkan rumus keliling saja ya. Jadi keliling sama dengan 2V kita kalikan dengan R. Maka 2 kita kalikan dengan 22/7 dikalikan dengan 35. Jadi ini 44. Ini 7-nya ini kita istilahnya bagi dengan 75, maka hasilnya adalah 5. Maka 44-nya kita kalikan 5 dan hasilnya adalah 220. Nah, ini karena kelilingnya udah tahu, tinggal kita memasukkannya saja. Jadi keliling lingkaran itu sama dengan jarak pohon. Karena jaraknya 4 meter berarti 220-nya ini kita bagi dengan 4, maka ketemulah pohonnya adalah 55 pohon yang bisa ditanam. Nah, karena harga satu pohon adalah Rp75.000, maka yang 55 pohonnya ini kita kalikan saja dengan Rp75.000. Maka ketemu adalah Rp4.125.000. Oke, kita beralih ke 16. Jadi ini median ini dalam bentuk kelompok, data berkelompok. Median dari data yang disajikan berikut adalah A 44,50, B 45,25, C 45,50, D 50,25, E 50,50. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Oke, untuk median dalam bentuk data kelompok ini, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari dulu frekuensi kumulatifnya ya. Jadi cara kita melakukan frekuensi kumulatifnya ya tinggal kita menambahkannya aja secara bersusun. Kita mulai dari 5-nya. Ini 5-nya kita tambah dengan 10, maka hasilnya adalah 15. Berikutnya 15-nya kita tambah dengan 7, maka hasilnya adalah 22. 22 ini kita tambah dengan 20, maka hasilnya adalah 42. 42 ini kita tambah dengan 8, maka hasilnya adalah 50. Kalau kita sudah menemukan kumulatifnya, berarti ini kita mau mencari nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya itu berapa sih? Ya, jadi ini nilai tengahnya bisa kita kasih N-nya, maka ini adalah setengahnya. Setengahnya kita kalikan dengan 50, maka hasilnya adalah 25. Kalau kita udah menemukan nilai tengahnya, berarti ini bisa kita menemukan dia nilai tepinya itu ya, atau nilai tepi bawah kelasnya. Nah, caranya adalah untuk mencari tepi bawah kelas adalah kita mencari dulu. Ini kan hasil nilai tengahnya adalah 25. Kita periksa di bagian kumulatifnya atau frekuensi kumulatifnya. Ini kan ada 22, ini belum mencukupi. Jadi ini kita beralih ke 42-nya. Dari datanya itu nilai tengahnya itu berada di angka 42. Nah, 42-nya ini pokoknya ini titik poinnya ada 25 di 42 ini. Nah, barulah kita geser ke sampingnya, bahwa 42 ini kita geser ke sampingnya itu ada nilai ringnya itu 45. Nah, di sini kita ambil 45-nya, baru kita
kita kurangi dengan 0,5, maka hasilnya berarti ini adalah tepi bawah kelasnya adalah 44,5. Tapi ini bisa kita lakukan tanpa kita melakukan kurang 0,5. Yang penting kita udah tahu kira-kira posisi nilai tengahnya itu di mana. Kalau di sini udah ada 45, ya kita tinggal mengambil di bagian atasnya aja 44,5. Maka tepi bawah kelasnya atau TB-nya ini udah kita temukan adalah 44,5. Berikutnya adalah kalau kita sudah menemukan, berarti ini sekarang kita mau mencari frekuensi kumulatifnya. Ini fx-nya adalah sama dengan 22. Jadi 22 ini adalah di bagian atas dari nilai tengahnya itu yang kita pakai. Berarti ini kita pakai di frekuensi kumulatifnya itu di bagian 22. Sekarang untuk frekuensinya ini kita pakai frekuensi yang tepat dengan angka nilai tengahnya. Maksudnya nilai tengahnya yang 25 yang berada di 45 ini. Berarti ini kita pakai yang 20. Nah, baru di sini untuk mencari intervalnya adalah 5. Jadi interval itu maksudnya adalah urutan dari angka yang kita pakai ringnya nilai ini. Ini ada 30, kemudian 31, 32, 33, 34. Inilah yang menjadi nilai intervalnya. Itu jumlah susunannya ini ada 5 dan 5 yang menjadi intervalnya. Maka tinggal kita memasukkan ke rumus saja. Rumus median adalah sama dengan TB, ini TB-nya sebenarnya ini salah saya tulis, berarti TB ditambah dengan dalam kurung setengah dikalikan N dikurangi dengan frekuensi kumulatif dikurangi dengan P atau kumulatifnya, baru kita bagi dengan frekuensinya. Oke, ini kita langsung berarti karena kita udah tahu tepi bawah kelasnya 4,5, tinggal kita memasukkannya. Kemudian setengah per N-nya ini udah kita tahu 25, tinggal kita langsung memasukkannya 25. Ini kita kurangkan dengan fx-nya adalah 22, baru kita kalikan dengan 5. Baru kita bagi dengan frekuensinya itu 20. Nah, di sini 44,5-nya langsungnya. Ini 20 dan 5 ini kan bisa kita bagi. Nanti hasilnya adalah 44,5. 44,5 kita tambah dengan 3/4. Oke, berikutnya adalah 3/4 ini kita ubah menjadi desimal, maka desimalnya adalah 0,75, maka 44,5 kita tambah dengan 0,75, maka hasilnya adalah 45,25. Mungkin ini terlalu panjang, tapi inilah prinsip dari median yang data berkelompok. Jadi teman-teman tinggal jeli aja memperhatikannya, atau kalau udah paham seperti ini ya tinggal kita coret-coret saja, insya Allah teman-teman bisa. Oke, kita beralih ke nomor 17. Joni akan mengisi bak mandi yang berukuran 100 cm dikalikan dengan 50 cm dikalikan dengan 50 cm dengan air. Joni menggunakan ember yang mempunyai volume 12,5 liter. Berapa kali Joni harus mengisi ember tersebut hingga bak mandi tersebut penuh? Ini soalnya sama dengan simulasi yang pertama ya. A 20, B 25, C 30, D 35, E 40. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Oke, jadi ukuran yang pertama ini tinggal kita mengkalikannya aja. 100 kita kalikan 50 dikalikan 50, maka hasilnya adalah 250.000 cm kubik. Oke, sekarang ini kita volumenya. Nah, ini seperti biasa bahwa volume itu, apalagi ini volumenya dia menggunakan satuan liter, maka hal yang utama kita lakukan adalah liternya kita ubah ke desimeter. Nah, 12,5 liter itu sama dengan 12,5 desimeter. Oke. Nah, baru kita ubah desimeter ini kita ubah ke sentimeter. Untuk mengubahnya tinggal kita mengkalikannya saja. Karena dia menggunakan kubik di sini. Jadi kita mengkalikannya dengan 1000. Jadi 12,5-nya kita kalikan dengan 1000, maka hasilnya adalah 12.500 cm. Di sini maka tinggal kita membaginya saja. Jadi 250.000 itu kita bagi dengan 12.500, maka hasilnya adalah 20. Kita beralih ke nomor 18.
Perhatikan gambar berikut. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan air pada mulut ikan adalah, oke, ini A 150, B 500, C 3500, D 35.000, E 45.000. Ini jawabannya adalah yang C. Oke, kita harus mengetahuinya dulu. Diketahui P-nya adalah 1 gram per centimeter kubik. Ini kita ubah dulu ke kilogram dalam bentuk kilogram dan meter kubik, dan hasilnya adalah 1000 kg meter per kubik. Berikutnya adalah H1-nya ini atau tingginya ini. Yang pertama itu kan 50 cm. Nah, cm-nya ini kita ubah ke meter. Kita ubah ke meter, maka hasilnya adalah 0,5 meter. Sama dengan H2-nya itu sama dengan 15 cm. Ini kita ubah ke meter juga, maka hasilnya adalah 0,15 meter. Nah, gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ini tinggal kita masukkan dulu. Oh, belum kita masukkan ke rumus. Ini kita cari dulu nilai H-nya dulu. Karena ini ada 2H, berarti H1-nya kita kurangkan dengan H2. Maka 0,5-nya ini kita kurangkan dengan 0,15. Maka hasilnya adalah 0,35. 0,35. Oke, sekarang tinggal kita mengkalikannya saja. pH sama dengan P dikalikan dengan G dikalikan H. Tinggal kita memasukkannya aja, berarti 1000 kita kalikan 10, kita kalikan dengan 0,35, maka hasilnya adalah 3500. Oke, kita beralih ke nomor 19. Seorang siswa mengukur suhu zat cair seperti ditunjukkan pada gambar. Besar suhu tersebut dalam termometer Fahrenheit adalah, jadi A 72, B 82, C 90, D 100, E 122. Ini jawabannya adalah E. Oke, untuk kita mengukur suhu seperti ini, Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Jadi ini kita menggunakan perbandingannya seperti ini supaya kita gampang ya untuk mencarinya. Berarti ini C berbanding R berbanding F dikurangi dengan 32. Nilai perbandingannya adalah 5 berbanding 4 berbanding 9. Oke, di sini karena Reaumurnya udah kita tahu nilainya 40. Jadi ini tinggal kita buat perbandingan semacam ini. R sama dengan R per F dikurangi 32 sama dengan 4 per 9. Karena ini kita pakai perbandingannya. Berikutnya adalah kita masukkan 40-nya per F dikurangi 32 sama dengan 4 per 9. Jadi ini 40 dengan 4 ini bisa kita bagi jadi hasilnya 10 nanti. Makanya F dikurangi 30 sama dengan 10 dikalikan 9. Berarti 10 kali 9 kan 90. Berarti F ini 32-nya pindah posisi jadi plus. Maka 90 ditambah 32 sama dengan F sama dengan 122. Intinya di sini untuk suhu itu, apalagi yang udah Celcius, Reaumur sama Fahrenheit ini, teman-teman istilahnya perbandingannya semacam ini diingat ya, C berbanding R berbanding F dikurangi 32 sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9. Ini teman-teman harus hafal supaya nanti kalau ada pertanyaan seperti ini teman-teman gampang menjawabnya ya. Oke, kita beralih ke nomor 20. Berikut ini urutan lapisan matahari dari yang paling dalam, yaitu, jadi ini A corona, tuh ada virus corona di bagian matahari ya. Fotosfer, kromosfer, dan inti matahari. B inti matahari, kromosfer, fotosfer, dan korona. C inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. D kromosfer, inti matahari, fotosfer, dan korona. E kromosfer, korona, fotosfer, dan inti matahari. Jadi ini jawabannya adalah C. Oke, kita memperhatikan bagian dari matahari. Yang pertama, bagian dalamnya adalah intinya. Jadi ini adalah bagian paling dalam dari bola matahari. Diperkirakan memiliki suhu itu 15.600.000 derajat Celcius. Berikutnya adalah fotosfernya. Ini lapisan ini dapat diamati dari bumi yang berwarna putih menyilaukan. Itu suhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Oke, yang yang berikutnya kromosfer sama dengan lapisan yang berada di atas
fotosfer, suhu sekitar 5.500 derajat Celcius sampai dengan 9.700 derajat Celcius. Ini korona, ini lapisan yang berada di atas atau bagian luar, suhu sekitar 2 juta derajat Celcius. Kita beralih ke 21. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Beredar mengelilingi matahari. 2. Tidak memancarkan panas. 3. Menerima panas dari cahaya matahari. 4. Beredar mengelilingi bumi. 5. Tidak memiliki orbit. 6. Tidak memancarkan cahaya. 7. Tidak memiliki gaya gravitasi. Dari data A di atas yang merupakan ciri sebuah planet adalah A 1, 2, dan 3 dan 5, 1, 3, 4 dan 5, C 1, 2, 4 dan 5, 1, 2, 3 dan 6, E-nya 1, 3, 5 dan 7. Jadi ini jawabannya adalah yang D ya. Berikutnya kita beralih ke nomor 22. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dalam hubungan kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara memiliki implikasi. A. Indonesia wajib menerapkan bentuk negara teokrasi agar semua agama diakui oleh Indonesia. B. Indonesia adalah negara sekuler di mana urusan agama diakui di Indonesia. C. Masalah kehidupan beragama tidak boleh menentukan kebijakan politik hidup bernegara. D. Berbagai peraturan negara juga langsung berdasarkan ajaran agama-agama resmi di Indonesia. E. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan atau kepercayaannya. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Saya rasa ini juga teman-teman udah tahu ya. Oke, kita beralih ke nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berubahnya ekosistem alamiah yang seimbang menjadi ekosistem binaan yang terus-menerus memerlukan subsidi energi. 2. Berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah. 3. Melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur. 4. Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 5. Masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan peranan manusia yang merugikan bagi lingkungan adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 2, dan 5, D 1, 3, dan 4, E 1, 3, dan 5. Jadi ini jawabannya adalah C. Oke, yang nomor 2, 3 ini tinggal teman-teman memperhatikannya secara jeli. Jadi kira-kira mana sih yang dapat merugikan manusia, peranan manusia di terhadap lingkungan. Jadi ya tinggal jeli-jeli saja kita ya. Saya rasa ini teman-teman insya Allah bisa jawab ya. Oke, kita beralih ke 24. Perhatikan tindakan-tindakan berikut ini. 1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Menghormati umat agama lain merayakan hari besar. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Tidak mengambil barang milik orang lain. 5. Menumbuhkan rasa patriotisme. Tindakan yang sebaiknya dilakukan sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 4, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Oke, jadi ini untuk yang nomor 1 ini memang sila pertama, yaitu menjalankan ibadah sesuai agama. Yang nomor 2 ini menghormati umat agama, ya benar juga. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Ini juga bisa karena untuk orang Islam kan menjaga kebersihan lingkungan itu juga termasuk sebagian daripada iman ya. Jadi ini bisa kita kaitkan dengan sila ke-1. Berikutnya yang nomor 4, tidak mengambil barang milik orang lain. Ya benar juga, ini agama sila pertama juga. Yang nomor 5 ini menumbuhkan rasa patriotisme. Nah, untuk yang nomor 5 ini lebih tepatnya ke sila ketiga ya. Oke, kita beralih ke nomor 25. Perhatikan kriteria berikut. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 3. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok lain. Kriteria-kriteria tersebut mengarah pada sebuah kejahatan yang harus diadili melalui A. Pengadilan negeri dalam kasus perdata. B. Pengadilan negeri dalam kasus pidana. C. Mahkamah internasional. D. Pengadilan militer. E. Pengadilan hak asasi manusia atau HAM. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Oke, di sini untuk poin-poin 1, 2, dan 3 ini memang
menunjukkan pelanggaran HAM ya. Ini bahkan melanggar HAM yang berat. Jadi ini bisa disebut sebagai genosida. Ini lembaga yang berwenang menyelesaikan kasusnya adalah untuk pengadilan HAM ini setelah tahun 2000. Kalau untuk yang di bawah 2000 ini bisa disebut sebagai pengadilan HAM ad hoc. Ya, jadi ini ada dua perbedaan, jadi tinggal kita mengingatnya ya. Tergantung dari kasusnya, kira-kira apakah dia terjadinya setelah tahun 2000 atau sebelum 2000. Ya, ini ada beberapa perbedaan mengenai lembaga yang menangani. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.